Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam, rekan-rekan pengelola data dan juga pengelola pencetakan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa walaupun melalui layar kaca, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dan juga informasi yang kira-kira saya bisa sampaikan, saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi agak terlambat bergabung karena ada kesalahan teknis tadi, sehingga baru bisa kita bertemu beberapa menit kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan penomoran ijazah nasional, kemudian filosofi di balik itu, apa sih penomoran ijazah nasional, kenapa harus ada, lalu kemudian secara teknis juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nomor ijazah nasional ini. Dan waktu kita cukup panjang, kemudian saya rasa narasumbernya hanya saya saja, jadi betul-betul kita memiliki waktu yang luar biasa. Kepada host ini saya izin untuk share screen, mohon diizinkan untuk memaparkan atau menampilkan paparan, karena masih belum bisa nih. Masih belum bisa katanya. Iya. Katanya dari Bapak. Iya, saya yang menampilkan, tapi masih belum diizinkan ini, Pak. Atau mungkin bisa dijadikan saya sebagai co-host agar bisa menampilkan sudah, Pak. layar. Coba lagi, Pak. Oh ya, sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Didi Rustam dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor saya di lantai 7, Bapak Ibu, di Gedung Dikti. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu main ke Dikti bisa mampir ke tempat saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira data yang ada di sistem kami terkait dengan pertumbuhan penggunaan nomor ijazah nasional pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Jadi ini perkembangan dari tahun 2018 hingga 2020. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak, Pak Mamat, perguruan tinggi yang sudah menerapkan. Jadi ya alhamdulillah ini kalau saya lihat rekan-rekan dari perguruan tinggi keagamaan ini luar biasa, sehingga ini sudah hampir kira-kira ya 30 mungkin ya sekitar 25% lah ya, 25% dari total perguruan tinggi yang ada di sistem kami. Lalu kemudian nomor ijazah nasional yang dipadankan ini sebanyak kira-kira ya 50.000 lah ya, 50.000 nomor ijazah atau ijazah yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Jadi ini saya apresiasi sekali karena walaupun peraturan Menteri Agama PMA-nya baru keluar baru-baru ini saja, tetapi ini kesadarannya luar biasa, Pak. Kesadarannya luar biasa. Sudah puluhan ribu yang ijazah yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Jadi ini pertanda bahwa penomoran ijazah nasional ini bukan sesuatu yang mustahil, karena sudah banyak yang menerapkan gitu. Nah, jadi ini jadi pelajaran kita bersama bahwasanya
nomor ijazah ini sudah diterapkan juga dari tahun 2018 di Kementerian Agama. Lalu kemudian top 10 perguruan tinggi yang sudah menggunakan aplikasi penomoran ijazah nasional ini di lingkungan Kementerian Agama, ini ada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati misalnya, kemudian IAIN Tulungagung, IAIN Surakarta. Nah ini IAIN semua karena memang perguruan tingginya besar-besar, jadi jumlah mahasiswanya tentu banyak. Tetapi tidak hanya di sini saja, banyak sekali perguruan tinggi yang di luar keagamaan Islam juga sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Jadi ini adalah top 10-nya. Sementara tadi sudah ada sekitar 340-an yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Jadi luar biasa. Ini saya apresiasi sekali terhadap partisipasi dari perguruan tinggi ini. Nah, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan dan juga Pak Mamat bahwasanya sudah ada Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi pada perguruan tinggi keagamaan. Nah, ini menjadi rujukan Bapak Ibu dalam menerbitkan ijazah. Nah, ini jangan sampai masih menggunakan PMA nomor 1 tahun 2016, tetapi rujukannya adalah ini, ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ini izinkan saya juga berbagi mengenai kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan PIN dan sipil, ini ada surat dari Dirjen Dikti, ini menyatakan bahwasanya ada masa belajar diperpanjang. Karena apa diperpanjang? Karena pandemi COVID. Nah, jadi kalau selama ini 14 semester itu misalnya sebagai contoh masa studi untuk pendidikan sarjana atau sarjana terapan, maka diperpanjang 1 semester menjadi 15 semester boleh. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada aturan baru lagi, ya ini dari surat dari Direktur Jenderal juga mengenai cuti. Nah, jadi ada cuti ini terkait dengan apakah masuk masa studi atau tidak. Nah, ini akan saya jelaskan juga. Nah, ini ternyata nomor 1 ini sudah ada, sudah diganti ya, karena sudah ada peraturan Menteri Agama yang nomor 17 tadi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya masa studi ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh diperpanjang sebanyak 1 semester. Tetapi perpanjangan masa studi ini tidak dilakukan secara otomatis, melainkan berdasarkan permintaan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian, nah ini kaitannya dengan aturan mengenai cuti. Jadi Bapak Ibu, di sistem penomoran ijazah nasional, ini dikatakan bahwasanya cuti itu tidak dihitung masa studi. Ya, jadi cuti tidak dihitung masa studi, tetapi cuti ini harus ditulis di dalam peraturan akademik dan ada batasnya. Biasanya itu maksimal 2 semester. Nah, tapi 2 semester ini tidak dihitung masa studi. Tetapi kalau tidak
barusan terputus ya. Apakah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Ada jalan. Ya, maaf tadi terputus. Oke. Ya, jadi saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwasanya banyak sekali kasus-kasus terkait dengan ijazah. Kasus apa saja? Nah ini, ada yang memang kertas ijazahnya dipalsukan. Kemudian ada juga yang data tidak dilaporkan, kemudian dapat ijazah. Kalau kasus-kasus yang saya dengar dari Pak Mamat kemarin, ini ada yang datang ke kantor, kemudian ngaku ini ijazah saya. Pas dicek di Nirem dan Nirel, oh kok tidak ada. Nah, kemudian di kasus kemudian ada juga kalau di kami di Kemendikbud ini proses tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi proses tidak sesuai dengan ketentuan ini, misalnya jadi ada yang kuliah cuman seminggu sekali, kemudian nggak jelas juga kuliahnya seperti apa, katanya kumpul-kumpul di kantor, dia nyewa kantor, kemudian dapat nilai dari dosennya. Sering kami mendapatkan seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang kuliah tidak, kemudian tapi dapat ijazah. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering sekali terjadi di kita, kasus-kasusnya. Dan saya yakin ini Bapak Ibu di Kementerian Agama juga sering sekali ini berhadapan dengan pihak kepolisian dan pengadilan ya terkait dengan kasus-kasus ini. Nah, kebanyakan Bapak Ibu kasus ijazah ini semua kebanyakan itu ini kebanyakan karena tadi ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan karena ijazah yang kertasnya dipalsukan. Nah, harapannya dengan adanya sistem penomoran ijazah nasional ini, maka tidak perlu lagi nanti kita repot-repot kemudian ngecek mana ini riwayatnya, mana ini daftarnya, mana laporan per semesternya. Karena apa? Karena kalau tidak ada laporan per semester, kalau dia tidak ada pendaftarannya, kalau dia tidak memesan nomor ijazah, maka itu tidak bisa dapat nomor ijazah nasional. Nah, jadi kita cek semua. Kalau dia tidak lapor 1 semester saja, maka dia tidak bisa dapat nomor ijazah. Ya, apabila dia tidak cuti gitu ya. Tapi kalau cuti ya pasti tidak ada laporan mata kuliahnya. Ya, tetapi harus dilaporkan sebagai cuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tetapi ada satu yang menjadi pertimbangan dalam hal penomoran ijazah nasional dan juga implementasi dari sistem verifikasi ijazah ini adalah mempermudah masyarakat. Nah, tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan kemudahan apa yang didapat oleh masyarakat kalau kita mengimplementasikan sistem ini. Itu yang pertama adalah tadi ya, legalisir ijazah sudah tidak diperlukan lagi secara tanda tangan basah apabila sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Karena apa? Ya karena laporannya sudah lengkap, kemudian dia terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Jadi ya tidak perlu lagi kita lakukan verifikasi secara manual. Karena sudah ada di sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, masyarakat bisa ngecek secara mandiri. Lalu kemudian instansi-instansi pemerintah, misalnya sebagai contoh BKN, ya, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian Menpan RB, pada saat mereka penerimaan CPNS, ini mahasiswa kita kadang-kadang disuruh legalisir. Ini ada yang kuliahnya karena ikut bapaknya, misalnya dia bertugas di Makassar, tapi dia berasal dari Sumatera Utara. Nah, untuk mendapatkan legalisir,
ini dia harus terbang ke Makassar. Nah, Bapak Ibu kebayang biaya tiketnya berapa, belum juga waktunya, belum lagi kadang-kadang menemukan masalah karena pejabat penandatangan legalisir ini tidak ada di tempat. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar adanya penerbitan nomor ijazah nasional. Maaf, penerbitan ijazah. Jadi perguruan tinggi yang tidak berhak itu ini perguruan tinggi yang tidak terakreditasi, perguruan tinggi yang tidak mendapatkan izin. Penyelenggaraan pendidikan tingginya juga tidak sesuai dengan satu saja dilanggar, maka tidak boleh memberikan gelar akademik dan tidak boleh memberikan ijazah. Bapak Ibu, ini bukan main nih, diatur di dalam undang-undang. Nah, sebagai upaya pencegahan ijazah yang tidak sah tadi, maka pemerintah ini menggunakan atau mengeluarkan penelitian untuk penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah elektronik. Ini kita sudah sepakat aksesnya. Ini tentu masih menjadi PR kami ini, mungkin karena kemarin lagi ngejar peraturan menteri, sehingga kemudian ada juga masa pandemi ini, PSBB, sehingga PR-nya masih belum selesai. PR-nya apa? Ini kami harus berkoordinasi Bapak Ibu dari Kementerian Agama untuk sistem penomoran ijazah nasional. Jadi nanti Bapak Ibu dari Kementerian Agama yang ditunjuk ini akan menjadi administrator untuk penomoran ijazah nanti kita tindak lanjuti agar implementasinya mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah. Agama atau PMA ini nomor 17 tahun 2020 ya. Nah, kalau di Kemendikti atau Kemendikbud ini masih menggunakan Permendikti dan kami sedang hampir tidak berubah ya, maksudnya kebijakan mengenai penomoran ijazah nasional. Jadi inilah landas. Ini ijazah ini hanya diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah, jadi di dalam sistem penomoran ijazah nasional, nomor ijazah itu atau sistem PIN ini ijazah nasional. Karena apa? Karena memang tidak mendapatkan ijazah untuk profesi, melainkan mendapatkan penomoran ijazah nasional ini mengikuti sistem penomoran ijazah nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan cara untuk membangun sistem baru karena sistemnya sudah stabil, sudah baik, tinggal nanti administrasinya saja yang akan kita bagi. Lalu kemudian secara elektronik untuk memverifikasi ijazah. Nah, jadi ijazah-ijazah yang sebelumnya Bapak Ibu terbitkan, mohon nanti diupdate datanya melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi walaupun bisa juga secara elektronik. Tetapi apabila ijazahnya sudah menggunakan nomor ijazah nasional, maka itu sipil bisa digunakan sebagai pengesahan. Jadi tadi tidak perlu lagi legalisir. Nah, jadi tadi yang adik-adik kita, anak-anak kita yang dari Medan misalnya ke industri-industri, apabila perlu lagi industri atau BKN yang merasa kami perlu ngecek seluruhnya, misalnya proses pembelajarannya dan lain-lain. Nah, tentu itu hal dia kuliah, mungkin ada foto ya, mungkin legalisir cukup. Bapak Ibu, untuk prinsip-prinsip penerbitan ijazah, ini jangan lupa bahwasanya kehati-hatian, kemudian Permenak tadi ya, Peraturan Menteri Agama nomor 17 itu dikatakan harus secure printing. Kertas nomor 2, karena ini kaitannya dengan data. Data ini harus akurat. Nah, Bapak Ibu, ini kadang-kadang banyak perguruan tinggi
yang asal melaporkan data. Itu perihal nomor berikutnya. Nah, ini yang tidak boleh tempat catat pada nomor induk kependudukan. Ya, karena rujukan kita nomor induk kependudukan. Nah, lalu bagaimana jika kemudian misalnya strateginya bagaimana agar data ini yang dilaporkan ini tepat atau akurat? Nah, agar validasi dan validasi data itu pada saat anak-anaknya baru masuk, mungkin sebulan 2 bulan setelah dia masuk, panggil, lalu kemudian padankan datanya. Data Anda seperti ini, apakah memang betul? Cek kembali, nama ibu kandung, tanggal lahir, tempat lahir, dicek semua. Nah, kalau misalnya masih salah, perbaiki dulu, jangan kemudian dilaporkan ke PD Dikti. Ya, diperbaiki dulu, pastikan datanya betul, baru dilaporkan. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu melaporkan data yang keliru ke PD Dikti, maka nanti perbaikannya itu membutuhkan waktu. Karena apa? Karena data di PD Dikti itu 4.000, ada sekitar 8,5 juta mahasiswa aktif seluruh Indonesia. Nah, ini kalau ada yang salah, itu harus kita perbaiki. Jadi bukan kemudian kita hanya mengurusi perguruan tinggi Bapak Ibu saja, tetapi nasional. Ya, tapi betul memang untuk Kementerian Agama itu sudah ada kelompok kerja yang menangani pangkalan data pendidikan tinggi. Tapi kita memiliki prinsip kita harus jaga kesehatan, gitu ya. Kalau kita dalam hidup, kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Rumah sakit ada tempat berobat, dokter ada yang mengobati. Tetapi bukan itu kan, kita harus menjaga kesehatan. Jadi bukan kemudian kita tidak menjaga kesehatan, ya sudah kita ke rumah sakit saja kalau sakit. Jadi kita harus menghindari kesalahan data agar tidak terjadi perbaikan data itu. Ada jam kerjanya, ada waktu optimal kerjanya. Nah, ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu betul. Aman Pak, udah 100%. Nah, tapi tidak dicek, tidak dikonfirmasi. Nah, ini kadang-kadang ya karena keabaian pimpinan, nah ini kemudian lepas. Nah, pada saat mau menerbitkan ijazah baru tahu, baru sadar. Oh, ini alasan lapor terlambat, alasan apa itu udah nggak bisa. Ya, kalau tidak dilaporkan tahun itu akan untuk susulan-susulan segala macam itu akan diverifikasi oleh Pokja. Tidak bisa dapat nomor pimpinan perguruan tinggi. Lalu Bapak Ibu, ini ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, Bapak Ibu, ijazah itu memuat apa saja? Mohon nanti dicek ya di dalam Permen Agama nomor 17 tahun 2020. Itu tadi sudah saya baca, nomor ijazah nasional, nomor keputusan akreditasi, nomor induk kependudukan. Itu wajib ditampilkan di ijazah. Nah, jadi sekali lagi silakan dirujuk Permen Agama nomor 17 tahun 2020 untuk aturan-aturan mengenai informasi apa saja yang wajib ditampilkan di lembar ijazah. Ya, jangan menggunakan kopi yang lama atau formulir yang lama. Ya, khawatirnya nanti ada yang iseng menggugat, kemudian itu dianggap melanggar aturan. Kemudian ijazahnya menjadi tidak sah. Kesian lulusan kita. Jadi segera disesuaikan dengan peraturan yang baru. Ya, jangan kita abai dengan peraturan. Nah, untuk transkrip ini saya tidak akan mengupas lebih banyak karena mirip dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Nah, untuk SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi ada surat keterangan yang berisi mengenai capaian pembelajaran, mengenai bahasa pengantar dan lain-lain. Nah, di dalam SKPI juga boleh memuat prestasi-prestasi mahasiswa. Ya, boleh memuat riwayat-riwayat pendidikan terkait dengan pendidikan informal. Nah,
Bapak Ibu, prinsip-prinsip penerbitan atau booking atau mendapatkan nomor ijazah ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah proses pemesanan atau booking. Lalu kemudian ada pemasangan nomor. Ya, jadi ada 2 tahap. Nanti akan saya contohkan. Lalu kemudian nomor ijazah ini terdiri dari kode prodi, tahun ijazah, nomor urut, dan cek digit. Ya, ini nomor ini dikeluarkan oleh sistem penomoran ijazah nasional. Jadi tidak perlu nanti mencatat kode prodi kita berapa, tahun ini tahun berapa, nomor urutnya berapa sekarang. Semuanya by system. Ya. Lalu kemudian data yang digunakan adalah data yang dilaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi. Jadi kuncinya adalah data yang dilaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, nanti coba dicek, jangan-jangan perguruan tingginya masih belum banyak yang eligible untuk mendapatkan nomor ijazah. Lalu kemudian nomor ijazah nasional ini akan dinyatakan berlaku atau sah apabila nomor ijazah tersebut ditampilkan di nomor atau di sipil, ya. Apabila dapat dicek di sipil, maka nomor tersebut baru berlaku. Ya, lalu kemudian nomor ijazah ini wajib dimuat di lembar ijazah. Nah, Bapak Ibu, syarat untuk mendapatkan nomor ijazah nasional, ini yang pertama adalah proses pembelajaran ini harus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Ya, standar nasional pendidikan tinggi ini ada aturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti. Yang dicek apa? Jumlah SKS, nilai, lama studi, akreditasi, dan lain-lain. Nah, ini harus semua terpenuhi. Ya. Kemudian harus taat lapor data pada pangkalan data pendidikan tinggi. Setiap semester harus dilaporkan. Data pokoknya harus dilaporkan. Kalau itu tidak dilaporkan, maka tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional. Nah, Bapak Ibu, ini kalau dilihat, ini adalah regulasi-regulasi mengenai atau yang diambil dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di sini, di dalam 1 semester, mahasiswa itu tidak boleh melebihi dari 24 SKS dalam pengambilan mata kuliah. Kalau lebih dari 24 SKS, maka itu menyalahi SNDikti. Calon lulusan, ini kita lihat untuk diploma sarjana dan sarjana terapan minimal 2,0. Untuk magister terapan doktor maksimal jumlah SKS apabila melaksanakan NIM minimal 144 SKS. Tetapi di sistem PIN kalau sudah memenuhi 120 SKS maka dia bisa dipesankan nomor ijazah nasional. Ya. Lalu kemudian untuk mahasiswa mana yang bisa didaftarkan nomor ijazah nasionalnya atau dibookingkan nomor ijazah nasionalnya? Hanya mahasiswa yang aktif saja. Kalau mahasiswanya masih cuti atau tidak aktif, maka tidak bisa dipasangkan nomor. Nah, ini regulasi-regulasi terkait dengan penomoran ijazah nasional. Ini salah satunya adalah Peraturan Menteri. Kemudian tahun ijazah 4 digit, Inggris, program sarjana 79202, tahun 2018, nomor urutnya 0001, dan cek digitnya 9. Nah, kira-kira seperti ini. Nomor ini diberikan secara otomatis oleh sistem. Nah, Bapak Ibu, alamat untuk PIN ini adalah di pin.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu sudah memilih makanya aku tuh bingung tadi sebenarnya Mas username dan password untuk ini. Sudah memiliki semua. Karena username dan passwordnya sama. Nah, kami juga menyediakan server untuk uji coba bagi Bapak Ibu. Jadi bagi yang merasa, wah saya belum yakin ini menggunakan sistem ini,
maka silakan untuk uji coba terlebih dahulu. Server uji coba ini di alamatnya 103.56.190.37. Username dan passwordnya menggunakan juga sama dengan data yang sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam Permen Ristek Dikti nomor 59, pemberlakuannya kami wajib itu mulai 29 Desember 2020. Lulusan 2021 wajib. Ya, jadi ijazahnya itu tidak sah apabila nomor ijazah masih menggunakan nomor ijazah kampus untuk lulusan tahun 2021 atau lulusan akhir Desember 2020. Nah, Bapak Ibu, ini saya pas saja. Saya akan ini kita menggunakan sistem pencarian nomor ijazah. Kita masukkan nama perguruan, hasilnya seperti ini. Ada nama perguruan tinggi, kemudian ada nama pemilik ijazah, nomor mahasiswa, jenjang pendidikan, programnya apa, nomor seri ijazah. Karena ijazah saya ini belum menggunakan nomor ijazah nasional, maka namanya masih nomor seri ijazah. Kalau nanti sudah menggunakan nomor ijazah nasional, maka di sini tulisannya nomor ijazah nasional. Lalu kemudian tanggal lulus saya, tanggal berapa. Ya. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu yang diambil oleh mahasiswa tetapi nilainya tidak dimunculkan, akan bisa dicek juga melalui sipil. Begitu juga dengan surat keterangan pendamping ijazah, juga akan muncul juga di sipil. Ya, tapi nanti bertahap. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kendala-kendala di nomor ijazah nasional atau implementasi dari PIN, ini yang pertama tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan. Ya, kenapa tidak sesuai? Karena data ijazah SMA sebelumnya, ya, jadi data ijazah SMA namanya Muhammad Akbar. Tetapi di dalam data nomor induk kependudukan harus sesuai dengan data yang ada di nomor induk kependudukan. Jadi dia harus ngikut dengan data yang M Akbar, bukan yang Muhammad Akbar. Lalu bagaimana perbaikannya? Ya Bapak Ibu, agar namanya tidak disingkat di NIK, maka ke Dukcapil. Tetapi Bapak Ibu, mohon perguli ke Dukcapil. Mohon sesuai dengan data ijazah sebelumnya, antara NIK dengan data ijazah SMA, maka lakukan NIK tersebut. Nah, tetapi biasanya nggak mau orang masih NIK tersebut. Nah, tetapi biasanya nggak mau orang, mahasiswa kita nggak mau, dia maunya ikut data ijazah sebelumnya. Nah, setelah dilakukan perubahan PD Dikti, nah, jadi mohon kampus memfasilitasi. Kenapa ini diperlukan? Karena apabila nanti sebelumnya, kalau nomor induk kependudukannya berbeda dengan pemegang ijazah, otomatis gagal administrasi. Ya, ini pengalaman kami sendiri di kementerian. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa waktu penerimaan CPNS kemarin datang ke kami, datanya tidak sesuai dengan data di NIK, data yang ada di PD Dikti itu. Karena apa? Di NIK datanya baru, di PD Dikti ngikutin ijazah sebelumnya. Sampai terjadi hal seperti lamar pekerjaan. Nah, ini akhirnya apa? Terlambat daftarnya CPNS. Tidak bisa ikut di tahun itu. Lowongan pekerjaannya, formasinya udah tutup. Tahun depan tidak ada lagi. Hilang sudah kesempatan untuk jadi CPNS. Harus nunggu dulu entah kapan pembukaannya ada lagi. Nah, ini kita hindari Bapak Ibu. Ya. Jadi lakukan verifikasi data. Pada saat baru masuk, umumkan ini data Anda yang akan kami laporkan ke PD Dikti. Cek datanya, udah benar apa belum? Udah sesuai dengan NIK atau belum? Jika belum, lapor ke kami. Fasilitasi untuk mengubah datanya ke Dukcapil. Lalu yang kedua, pencatatan di luar periode. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dilaporkan terlambat. Ini mahasiswanya mulai kuliah tahun 2016, baru dilaporkan tahun 2018. Ini udah nggak bisa dapat nomor ijazah nasional.
Kalau mahasiswanya itu masuk tahun 2017, laporkan 2017. Lewat dari itu, mohon maaf, tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional. Lalu kemudian masa studi. Nah, masa studi ini ada regulasi baru bahwasanya kalau dia cuti, ada izinnya dari perguruan tinggi, maka tidak mengurangi masa studi. Ya, tetapi masa studi ikut SNDikti adalah 14 semester aktif untuk sarjana. Kalau dia 15 semester aktif, maka tidak bisa mendapatkan nomor ijazah. Lalu kemudian, nah ini Bapak Ibu, untuk sivil ini, kalau Bapak Ibu itu tidak menstatuskan lulus, ini banyak perguruan tinggi tidak menstatuskan lulus di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Lalu kemudian Bapak Ibu, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan saya bacakan, tetapi nanti akan saya share ke Bapak Ibu materinya. Ya, nanti kita akan ada sesi khusus tanya jawab mengenai PIN dan sivil ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan, cara booking, cara pemasangan nomor ijazah nasional. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mohon diperhatikan betul. Tidak perlu nanti diikuti, tapi perhatikan dulu bagaimana cara mendapatkan nomor ijazah nasional. Ya, ini saya akan membuka screen saya. Ya, jadi yang pertama adalah ini, saya udah kelihatan ya Bapak Ibu layar saya. Jadi saya membuka ini menggunakan Google Chrome, maka saya akan menggunakan server uji coba. Bedanya apa antara server uji coba dengan server bukan uji coba? Ini kita lihat di sini. Saya buka PIN kemdikbud.go.id, maka tampilannya akan seperti ini. Direktorat Jenderal Pembelajaran Kepegawaian, selamat datang di sistem PIN. Ya. Nah, sementara untuk uji coba alamatnya adalah 103 56 190 37. Nah, ini yang untuk uji coba, ini yang untuk sebenarnya. Jadi tidak ada kata-kata server uji coba. Ya. Sementara di sini ada sistem selamat datang di sistem PIN, tidak ada kata-kata uji coba. Nah, kita akan melakukan uji coba ini dengan cara kita memasukkan username dan password untuk masuk ke laman Forlap. Sudah ada kan kode perguruan tinggi dan juga password masing-masing. Yang bisa login ke sini adalah yang admin perguruan tinggi, bukan admin prodi. Ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa membuat admin prodi. Nanti admin prodi hanya bisa melihat saja, tidak bisa membooking nomor ijazah nasional. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita membooking? Kita masukkan username, kita masukkan password, lalu kemudian kita klik login. Maka Bapak Ibu akan muncul aplikasi seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu munculnya seperti ini, mohon diklik batal, lalu kemudian klik sistem penomoran ijazah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita muncul tampilan seperti ini, maka kita akan melihat ada 3 menu utama. Yang pertama adalah reservasi nomor ijazah untuk pemesanan nomor, kemudian pemasangan nomor ijazah, lalu kemudian arsip nomor ijazah dan template pemasangan nomor ijazah. Mohon perhatikan baik-baik ya. Untuk memesan nomor, maka kita klik reservasi nomor ijazah.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jumlah atau nama-nama program studi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang namanya S2 atau Magister Teknik Elektro, Magister Manajemen, dan seterusnya. Di contoh kampus ini adalah ada 26 program studi. Jadi ada 26 program studi, ini di contoh yang kampus kita miliki ini. Untuk memesan nomor ijazah, maka saya cukup mengklik pilih nama program studi. Jadi pemesanan nomor ijazah ini berdasarkan program studi. Saya klik, misalnya ini S2 Teknik Elektro, kemudian saya klik tahun ijazahnya dia, ya, tahun ijazah, tahun 2020. Tahun ijazah di sini adalah tahun penandatanganan ijazah. Ya, ini tahun 2020. Saya klik, lalu kemudian akan muncul daftar-daftar mahasiswa yang eligible, yang bisa didaftarkan atau dibookingkan nomor ijazah nasional. Kemudian ada tabel di bawahnya, ini daftar mahasiswa yang tidak eligible. Yang bisa kita booking itu hanya yang ada di daftar mahasiswa eligible saja. Yang di sini ini tidak bisa kita daftar. Nah, kebetulan di contoh ini tidak ada yang tidak eligible, semuanya eligible. Ada 91 mahasiswa yang eligible untuk didaftarkan PIN. Nah, maka ini bisa kita pesankan. Di dalam daftar mahasiswa eligible, ini ada nomor urut, ada nama yang mahasiswanya, ada NIM mahasiswanya, ada SKS, ada IPK, kemudian di sini ada alasan. Alasan ini maksudnya keterangan bahwasanya ini oke untuk didaftarkan di nomor ijazah nasional. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menemukan ada mahasiswa lulusan yang sudah lulus tapi kok masih ada di sini, itu karena tidak distatuskan lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi. Mohon Bapak Ibu ingat, harus distatuskan lulus mahasiswa kita yang sudah lulus. Kalau tidak seperti itu, nanti ijazahnya tidak bisa kita tampilkan, tidak bisa kita cari di sipil. Untuk membooking, ini secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini, dan secara default ya, ini diklik semua. Ya, ini kalau kita lihat halaman 2, halaman 3, halaman 4, ini diklik semua. Kita bisa mengklik semua ini membooking untuk 91 mahasiswa, tapi kita juga bisa milih dari 91 mahasiswa ini. Nah, misalnya kita ingin memilih nama-nama mahasiswa tertentu saja, misalnya di sini kita mau booking namanya Irwan, maka kita cukup menggunakan fitur pencarian, kita klik nanti Irwan. Maka dalam contoh ini saya akan mencontohkan beberapa mahasiswa saja yang akan saya booking. Saya uncheck ini, maka tidak ada yang dipilih satupun. Saya akan memilih 10 di halaman pertama ini saja yang akan saya booking nomor ijazah nasional. Saya klik satu persatu. Tentu Bapak Ibu bisa mencari nama tadi ya, misalnya Irwan. Maka tinggal ketik di pencarian, nanti tinggal diklik namanya. Setelah kita pilih nama-nama yang mau kita booking, lalu kita klik proses nomor ijazah. Sistem ijazah nasional akan memberikan 10 nomor untuk 10 mahasiswa tadi. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana nanti proses pemasangan, proses bookingnya, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, tadi saya memilih 10 nama untuk 10 mahasiswa. Sistem akan membalas dengan memberikan 10 nomor ijazah. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada kode prodi,
ada tahun ijazah, ya 2020, dan ada nomor urut ini. Ya, Bapak Ibu, ini berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang cek digitnya ini, digit terakhir, ini acak. Ya. Setelah kita mendapatkan nomor ini, maka kita akhiri pengajuan nomor ijazah. Maka Bapak Ibu, proses booking itu sudah selesai. Untuk melihat arsip booking kita bisa klik arsip template, arsip reservasi, maka di sini ada kode pemesanan, jumlah nama prodinya, kemudian jumlah calon lulusannya 10. Statusnya belum dipasangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk memasangkan, maka kita klik pemasangan nomor ijazah, nanti kita pasangkan. Tapi perlu diingat, Bapak Ibu, kalau kita sudah booking di prodi S2 Teknik Elektro tadi, kalau misalnya bookingan tadi belum kita pasangkan atau tidak kita batalkan, maka kita tidak bisa memesan nomor berikutnya. Jadi harus kita batalkan dulu atau kita pasangkan. Bagaimana kalau dari 10 tadi ternyata tidak ada satupun yang jadi lulus? Karena kita udah pesan, kemudian ternyata tidak ada satupun yang jadi lulus, kita batalkan saja. Nah, pembatalannya nanti saya akan kasih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, proses itu tidak bisa tadi paralel, ya, misalnya di prodi yang sama apabila ada bookingan yang aktif. Nah, saya akan memasangkan nomor, ini S2 Teknik Elektro. Karena yang saya booking itu hanya S2 Teknik Elektro saja, maka yang aktif tombolnya di sini hanya untuk S2 Teknik Elektro saja. Nah, saya klik S2 Teknik Elektro, lalu kemudian akan muncul menu pemasangan. Untuk pemasangan nomor, Bapak Ibu, ini dilakukan secara manual melalui file Excel. Untuk pemasangan, kita memerlukan 3 file sekaligus. 3 file itu apa saja? Yang pertama adalah template, ini. Lalu yang kedua itu adalah daftar lulusan, yang ketiga daftar nomor ijazah. Ini akan saya download satu persatu, ya. Nah, ini akan saya simpan di dalam folder PIN Kemenak, saya simpan, ini template pemasangan, saya download daftar lulusan, dan saya download juga daftar nomor ijazah. 3 file yang saya butuhkan ini sudah ada di sini, ya. Jadi sudah ada di yang udah saya unggah atau udah saya unduh. Nah, jadi ini tinggal saya buka satu persatu file nomor ijazah, kemudian daftar calon lulusan, kemudian template pemasangan. Nah, Bapak Ibu, isi dari file tersebut ini seperti ini. Ya, sebentar, saya stop dulu screen yang ini, saya akan buka screen yang Excel. Nah, ini adalah oke, saya gimana nih? Ini ya. Ini adalah contoh dari file template. Ya, ini template template pemasangan nomor ijazah. Sebentar, coba saya share screen ini gimana untuk entire screen ini. Oh, ini. Komputer. Oh, ini desktop. Baik, yang desktop saja. Nah, ini adalah file yang saya download template penomoran ijazah nasional. Lalu kemudian ini Bapak Ibu, ini isi dari file nomor ijazah yang tadi kita booking.
Lalu yang ini adalah, maaf, yang ini adalah daftar calon lulusan yang tadi kita pesan. Jadi ada 10 daftar calon lulusan, ada NIM-nya dia, ada namanya dia, kemudian ada 10 nomor ijazah, dan ada template pemasangan. Pemasangan dilakukan pada template ini. 3 nomor ini hanya contoh saja, kita hapus saja contohnya. Kita memerlukan data mengenai NIM dan nomor ijazah. Data nomor ijazah ini kita ambil dari file nomor ijazah. Kita ambil 10 nomor ini, lalu kita copy ke template pemasangan. NIM ini kita ambil dari daftar calon lulusan. Nah, di sini ada NIM. NIM inilah yang kita ambil. Kalau misalnya ke 10-10-nya lulus, maka 10-10-nya kita bisa pasangkan. Tetapi apabila hanya beberapa saja yang lulus, pasangkan yang sudah lulus saja. Jadi jangan memasangkan yang belum lulus, Bapak Ibu. Repot nanti pembatalannya. Untuk memasangkan nomor, saya asumsikan misalnya hanya 5 saja ternyata yang lulus di sini. Si Rian, ya, dia lulus. Kemudian Heni, dia lulus. Kemudian ini yang lulus. Jadi hanya 5 saja. Saya hanya memasangkan 5 ini saja berarti. Maka NIM-nya saya copy. Saya copy ke file template ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya akan copy ke file template ini. Misalnya si Rian ingin saya berikan nomor 1, maka tinggal saya copy ke sana. Kemudian si Heni nomor 3 misalnya. Ini bisa saya copy begitu. Jadi bebas pemasangannya. Lalu kemudian Ade. Ini saya berikan nomor ini. Lalu kemudian Tulus. Saya berikan nomor 7. Lalu kemudian Marvia. Saya berikan nomor 6. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita bebas memasangkan, tetapi tidak boleh ada yang loncat seperti ini. Jadi harus berurutan. Nah, ini akan saya pindahkan, ini ke sini, ini ke sini. Jadi tidak boleh loncat seperti itu. Lalu ini ada 5 yang tidak terpakai, maka 5 ini akan kembali ke terminalnya dia. Ya. Ini bisa saya hapus. Lalu kemudian yang Silviana, Ihsan Laksana, Bobi, dan Tri Wahyuni, ini tidak jadi lulus, maka nanti akan kita booking di gelombang berikutnya. File ini lalu kemudian saya simpan. Ya, ini udah saya simpan ya. File, save. Kemudian ini saya kembali lagi ke aplikasi PIN. Ya, kembali lagi ke sini, lalu saya unggah file template tadi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, untuk mengunggah ya, ini hanya gunakan Microsoft Excel, nggak boleh yang lain. Hanya Microsoft Excel. Jadi nggak boleh Open Office, Microsoft Office Libre dan lain-lain. Hanya Microsoft Excel. Ya, lalu kemudian kita klik choose file, lalu kemudian kita unggah file tadi. Ini PIN Kemenak, lalu kemudian akan saya unggah di sini template-nya tadi namanya PIN. Lalu saya klik open, lalu kemudian saya unggah. Nah, pemasangan antara NIM dengan nomor ijazah ini sudah ada previewnya. Ini belum selesai, baru preview. Nah, ini 0014 siapa tadi? Kita kembali ke Excel. 14 ini adalah siapa 114? Oh, si Rian. Ya. Kemudian kalau kita cek di sini 003, siapa di sini 003? Marvia. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian saya klik akhir pemasangan nomor ijazah.
maka proses pemasangan nomor itu udah selesai Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu. Kita klik beranda untuk ngecek arsip pemasangan, kita klik arsip, lalu kemudian arsip nomor ijazah, maka kita akan menemukan hasil pemasangan tadi sebanyak 5 pemasangan 5 nomor ijazah. Saya klik unduh nomor ijazah, lalu kemudian saya simpan. Kita lihat isinya apa sih file itu? Isinya adalah ini Bapak Ibu. Ada NIM, kemudian nama, kemudian nomor ijazah yang sudah dipasangkan. Nah, jadi lengkap. Nah, kalau kita bandingkan dengan data dari calon lulusan, maka ini akan kita cek. Rian Bastian, Heni Sugiyarti, lalu Ade, Tulus, dan juga Marvia Triana Julianti. Itu yang dipasangkan. Yang belum dipasangkan, si Silviana dan lain-lain ini bisa kita booking di gelombang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang ingin menerbitkan ijazah, silakan gunakan ini patokannya, ya, NIM, nama, dan nomor ijazah. Lalu kita kembali ke sistem, kita cek yang belum diluluskan tadi, siapa-siapa saja. Nah, ini kalau kita lihat, ada si Silviana. Maka kita akan cari, kita pesan lagi untuk si Silviana. Nah, karena kita sudah memasangkan tadi bookingan yang pertama, tombol ini aktif kembali. Lalu kita klik pilih, kemudian saya pilih tahun lulusnya dia, kemudian ini saya uncheck, saya ingin memilih si Silviana saja. Nah, Silviana Windasari ini kembali lagi ke sini, maka saya pilih, kemudian apakah bisa booking 1 orang? Bisa. Lalu saya klik proses nomor ijazah. Nah, nomor 6 ini kembali lagi ke sistem. Jadi dia tetap akan berurutan. Lalu saya klik akhiri pengajuan nomor ijazah, maka booking nomor ijazah untuk si Silviana ini udah selesai. Saya ingin memasangkan, tinggal saya klik pemasangan nomor ijazah, S2 Elektro, kemudian saya lakukan seperti semula tadi untuk pemasangan. Ya. Lalu kemudian bagaimana ternyata kalau Silviana batal lagi lulusnya, walaupun sudah kita booking. Ternyata tesisnya belum selesai juga. Nah, padahal misalnya si Ihsan ini udah jadi lulus. Nah, saya ingin booking Ihsan, ini tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena Silviananya masih gantung. Lalu bagaimana ini? Silviana batal lulus, Ihsan jadi lulus, tapi sistem masih belum bisa. Caranya, Bapak Ibu, dibatalkan saja bookingan atas nama Silviana. Untuk pembatalan, klik arsip, kemudian ke arsip reservasi, kemudian dibatalkan. Klik reset batch pemasangan, lalu konfirmasi, lalu kemudian sudah statusnya batal. Nah, untuk membooking atas nama Ihsan, sekarang kita sudah bisa. Kita klik reservasi nomor ijazah. Nah, kita lihat tombol pilih untuk S2 Elektro aktif kembali. Karena apa? Bookingan si Silviana ini sudah kita batalkan. Pembatalan booking bisa dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri. Tapi pembatalan pemasangan harus dilakukan oleh kementerian. Nah, nanti teman-teman Pokja lah yang akan membatalkan itu. Saya akan pilih untuk membooking atas nama Ihsan. Saya klik ini, pilih tahun lulusnya. Kemudian saya uncheck ini, saya cari nama Ihsan Yuda Pratama. Nah, saya bisa booking Ihsan Yuda Pratama. Untuk booking misalnya si Silvia tadi, apakah kembali lagi Silviana? Kembali lagi ke sistem. Kembali lagi ke sini dia.
Lalu kalau yang sudah lulus ini si Rian Bastian Heni ada nggak di sini? Sudah tidak ada lagi. Ya, ini Rian Bastian sudah tidak ada lagi Rian Bastian. Kemudian Heni Sugiyarti sudah tidak ada lagi Heni Sugiyarti. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu saja bagaimana cara memesan nomor, memasangkan nomor sangat mudah. Tetapi kita kadang-kadang menemukan mahasiswa yang kira-kira seperti ini. Ini S1 akuntansi. Saya pilih tahun 2020. Kemudian kita menemukan pesan-pesan seperti ini. Ya, tidak eligible. SKS total tidak memenuhi ketentuan. Karena apa? Baru 105 SKS. Padahal untuk sarjana bisa di booking apabila sudah 120. Nah, ini kurang semua SKS-nya. Ya. Jadi SKS-nya kurang semua ini. Nah, ini yang jadi masalah. Karena apa? Ini harus dipenuhi. Nah, gimana untuk memenuhi kekurangan SKS ini? Di-update pelaporan datanya. Lalu sinkronisasi laporan data ke PDDikti, nanti akan update di di PIN ini sehari berikutnya. Jadi hari ini sinkron, besok akan muncul di aplikasi PIN. Harus dilengkapi dulu ini. Kalau misalnya ini ada yang kurang, maka dia tidak akan eligible. Ini contohnya SKS kurang. Bisa saja nanti IPK kurang. Bisa saja nanti tidak terakreditasi. Bisa saja nanti waktu studinya habis. Jadi macam-macam. Sesuai dengan errornya tersendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu dari saya, Bapak Ibu. Waktunya masih cukup banyak ini untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ini clear ya. Bagi yang belum pernah ikut BIMTEK, bagi yang belum pernah ngikut sosialisasi, mudah-mudahan jadi clear. Nah, nanti di sesi tanya jawab tentu kita bisa mendalami hal-hal lain yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Demikian paparan saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.